Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Kita memasuki pelatarannya dengan penuh syukur. Walaupun sesaat kita harus ibadah secara online, tapi kita berdoa segera mungkin kita akan bertemu kembali untuk kita kembali memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan bersama, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tiba saatnya kita akan kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan nanti kita juga akan menerima perjamuan kudus. Kita akan mendengarkan firman-Nya dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan bersama arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Dadaku duga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat berbakti bersama-sama. Hari ini kita semua masih harus menikmati fellowship sepertinya jarak jauh karena secara fisik. Tapi kalau ini ditinjau secara teologis, di dalam roh kita dekat, kita tidak akan pernah terpisahkan. Saya mau tanya ini kepada semua keluargaku, jemaat gereja Kemah Tabernakel,
Gresik dan Surabaya, apakah saudara-saudara kangen? Saya dan kami semua di sini seluruh tim sangat kangen dengan saudara-saudaraku semua. Karena beberapa saat tidak bisa bertatap muka. Tetapi di dalam doa, saya yakin saudara-saudara semua, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, anak-anakku semua, cucu-cucuku semua, juga mendoakan saya, mendoakan kami, seluruh tim di gereja ini. Dan hari ini kita bersama-sama akan menerima berkat firman. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita lanjut menerima berkat-berkat kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya di masa persiapan Paskah ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami saat ini bersama dengan seluruh tim dapat menyediakan hati, menyediakan waktu bersama dengan semua umat-Mu yang saat ini sedang melaksanakan ibadah secara streaming, pemberitaan firman, kami dari gereja, dan semua anak-anak-Mu dari tempatnya masing-masing, dari rumah tinggalnya masing-masing, atau dimanapun sedang berada saat ini, juga mempersembahkan waktunya, memberikan hatinya untuk sungguh bertemu dengan Tuhan. Karena kami yakin saat ini Tuhan sedang beracara dengan kami. Olehnya kami menyambutnya dengan penuh kesungguhan, fokus, dan ada di dalam urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini saudara-saudara kita akan membaca Alkitab, siapkan kitab sucinya masing-masing. Dan kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan yang sangat populer dan tentu sangat mudah untuk kita pahami bersama. Karena di sini terkandung suatu makna yang begitu dalam dan sangat mendasar berkaitan dengan iman sekaligus perjalanan kekristenan kita selama di dalam dunia ini. 14 ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ucapkan amin semua yang sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat bahwa hari-hari ini kita semua butuh dikuatkan oleh firman Tuhan. Tidak terkecuali termasuk saya dan kami semua tim yang ada di gereja. Karena dengan firman itu yang menjadikan kita semua memahami bahwa apa sebetulnya hidup, ya, dan kemana arah tujuan kita di dalam hidup ini, dan bagaimana sebetulnya selama kita hidup di dalam dunia. Inilah kebenaran firman yang akan saya sampaikan berkait dengan Tuhan memberikan fasilitas sorga kepada saya dan saudara. Apa Pak Gembala yang dimaksud dengan fasilitas sorga? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah isinya sorga. Kadang ada anak kecil yang membayangkan barangkali dan sebagian orang masih berpikir bahwa surga itu tempat makan enak, hidup ya penuh dengan macam-macam keindahan seperti yang
dibayangkan anak-anak itu di dalam dunia ini. Minum yang segar, yang lezat. Tidak. Di dalam Roma dikatakan Paulus kepada kita semua bahwa hal kerajaan surga itu bukan hal makan dan minum. Melainkan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kalau anak Tuhan menerima ini, berarti menerima fasilitas surga. Suasananya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kalau kita sedang rekreasi ke suatu tempat, ya kita cari suasana. Ya, mungkin hawanya sejuk. Kalau kita pergi ke tempat pegunungan, ke pantai, barangkali kita melihat bagaimana debur ombak, gelombang. Ya suasananya sebetulnya kita beli. Sama kadang-kadang orang masuk ke sebuah resto. Mahal. Kadang-kadang makanan yang disajikan, yang kita bayar dengan harga mahal tadi, ya tidak seberapa kelebihannya, biasa bahkan. Tetapi orang mengatakan, kita masuk di situ, kita beli makanan begitu mahal, karena apa? Suasananya. Apalagi, kelasnya. Apalagi, wah ini kan resto internasional. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan hal sorga. Itu bukan bicara tentang bagaimana seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, ada hal yang materi bahkan jasmani ada di sana. Dalam kebenaran firman Tuhan memberitahu kepada kita, kalau orang tanya, Pak, sorga itu bagaimana? Suasananya damai, bahagia, sejahtera. Maka nuansanya yang ada di sana, semua yang ada di sorga adalah penuh ucapan syukur. Untuk itulah sebelum peristiwa Paskah, sebelum Tuhan Yesus naik salib, karena memang Tuhan Yesus itu sudah dalam prosesnya demikian, dia tahu semua. Kalau dia firman Allah yang turun dari sorga, wujudnya adalah Tuhan Yesus. Maka di dalam keberadaan Tuhan kita Yesus, itu penuh damai sejahtera. Bahagia, ketenangan yang luar biasa. Satu contoh kita lihat, peristiwa waktu para murid di kapal diombang-ambingkan angin gelombang, mereka semua takut, panik, luar biasa ketakutannya. Ketika para murid itu membangunkan Tuhan Yesus, bangun. Kalau tidak kami binasa. Tuhan Yesus bangun dengan tenang, sejahtera, dengan ketegasan ilahi dia menghardik angin dan gelombang. Seketika itu menjadi teduh, tenang. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan sabdanya itu membuat tenang, teduh semua murid yang ada di perahu itu. Faktanya masih tetap di perahu kan? Bukan langsung seketika itu Tuhan buat mukjizat memindahkan mereka dari tengah danau yang lagi berkecamuk, angin gelombang yang sedemikian dahsyat itu, lantas Tuhan memindahkan itu segera ke pantai, tidak kan? Tetap di perahu. Tapi menjadi tenang. Kenapa? Oleh karena kehadiran Sang Sabda, Sang Firman. Siapa? Tuhan Yesus. Sabda penuh kuasa, sabda yang penuh daya cipta. Itu sejak di perjanjian lama. Sang Sabda itu menciptakan semua yang tidak ada menjadi ada. Dan Sang Sabda, Sang Firman tidak berubah kuasanya ketika harus mengambil wujud Yesus yang tampilannya seperti kita manusia. Sepenuhnya di dalam eksistensi Tuhan Yesus adalah damai sejahtera. Dan itulah yang diberikan kepada kita. Orang yang percaya, yang masih hidup di dalam dunia, yang kadang waktu harus mengalami
Ya, kebimbangan, ketakutan, kegoncangan, bahkan ada di antara yang sempat juga panik. Kenapa? Karena situasi, kondisi tertentu. Tuhan datang di tengah-tengah kita. Dan dia memberikan fasilitas sorga itu. Aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Bahkan ditegaskan, damai sejahteraku. Apa ini? Kepunyaan Tuhan Yesus. Yang diberikan kepada kita. Supaya apa? Kita sama-sama di situasi kondisi apapun tidak harus tergoncang. Maka Tuhan mengatakan di dalam kalimatnya yang terakhir itu kan di pasal 14 ayat yang ke-27 bagian akhir. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Gelisah, gentar, menempati mana? Hati. Olehnya hari ini kita dengar firman, ayo, jangan biarkan gentar, takut itu masih tetap, ya, saudara-saudara, gelisah itu menempati hati kita, jangan. Tapi kita membuka wadah hati kita untuk yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Apa ini? Kepunyaannya Tuhan Yesus yang diberikan apa? Damai sejahtera. Kita sambut, amin. Katakan sama orang di sekelilingmu, kita terima yang dipunyai Tuhan, diberikan kepada kita. Damai sejahtera Tuhan kita terima, puji Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menerima berkat damai sejahtera, waduh, ini luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menerima ini, hidup kita penuh kepastian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu lagi kemudian jalan di dalam hidup ini masih seperti ya waktu kita jadi orang berdosa. Enggak kan? Tuhan sudah menebus kita. Waktu dia memanggil kita, kita datang kepadanya, kita masuk umat pilihan Tuhan. Maka kalau kita menjadi umat pilihan Tuhan, hari ini kita dipilih untuk apa? Diberi fasilitas sorgawi. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah clear ya? Kita sudah terima berkat Tuhan, kita sudah terima damai sejahtera itu. Artinya apa? Masih di dunia. Tapi kita dipenuhi hati kita dengan suasana sorga bahagia. Caranya bagaimana? Keluarkan. Ya, gelisah. Apalagi di situ dikatakan di dalam firman Tuhan, gentar. Tidak usah gentar. Selalu saya katakan, badai pasti berlalu. Puji Tuhan. Ucapkan bersama, badai pasti berlalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan berarti, waduh, kok saya sedang menghadapi masalah ini Pak, kesulitan ini Pak, lagi ada pergumulan. Kesulitan, pergumulan, masalah. Saya pikir sepanjang zaman kehidupan manusia di dalam dunia selalu ada. Bukan hanya saat-saat sekarang saja. Saat sekarang ini yang paling menjadi beban buat kita adalah ketika kita sebenarnya tidak bisa melaksanakan ibadah bersama-sama, bertatap muka, bersama memuliakan Tuhan. Hanya itu. Kalau persoalannya kapan saja selalu ada di waktu-waktu yang sudah, tapi faktanya kita bisa melewati. Dan persoalan-persoalan sekarang ini pun kita yakin Tuhan pasti membawa kita mampu melewati semuanya. Bahkan katakan sehati, badai pasti berlalu. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa berat kita tidak bisa ibadah bersama, sisi lain kita menghormati, menghargai.
Ini arahan para ahli yang dirilis oleh pemerintah, baik pejabat dari pusat, Pak Presiden, sampai semua ke daerah-daerah untuk melakukan ya woro-woro kepada semua disampaikan. Jangan kita kumpul-kumpul dulu karena itu akan memudahkan proses pemaparan penyakit. Ya sudah, ini niat baik dari pemerintah, kita dukung. Sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, kita sangat hargai, hormati apa yang menjadi ya keputusan pemerintah. Karena ini tentu memikirkan keperluan kita, kesejahteraan kita, kesehatan kita. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya itu. Ya, ketika kita berpikir, masih tidak enak Pak, tidak bisa ibadah langsung. Tidak apa-apa, ini kita lakukan, Tuhan mencatat semua, kami seluruh tim mengusahakan ya cara-cara yang sebaik mungkin dalam proses. Terus ada pembenahan perbaikan. Dan saya yakin dengan dukungan dan doamu semua saudara-saudaraku, maka semua akan menjadi kebaikan buat kita. Dan firman terus bisa diberitakan. Semua yang memperhatikan firman, ibadah pagi ini atau malam nanti, semua dikuatkan Tuhan. Semua ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lanjut baca firman Tuhan ayat 28-29, Yohanes pasal 14 ini. Firman Tuhan berkata demikian, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Ini lanjutan dari kebenaran firman untuk menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ayat yang pertama yaitu pembacaan kita di ayat yang ke-27 kita semua tahu. Sebelum Tuhan Yesus pergi. Pergi kemana? Kepada Bapa. Ya, dikatakan harusnya kamu bersukacita. Kalau aku pergi kepada Bapa, kamu bersukacita. Loh kok gitu Pak Gembala? Ya. Karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini kembali untuk kepentingan kita. Apa itu? Ya, kadang orang bahkan salah mengerti. Katanya Tuhan mengasihi, tapi kenapa dia pergi? Kenapa dia harus pergi kepada Bapa? Yaitu kembali ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang salah mengerti merasa bahwa terus bagaimana nanti? Tidak usah khawatir. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku pergi ke sana ada tujuan. Dan kalau Tuhan mengatakan aku pergi seolah-olah meninggalkan kita, hakikatnya tidak. Pada bagian lain, saudara di dalam Injil Yohanes juga mengatakan, Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu menjadi yatim piatu. Bagaimana kedudukan kalimat kata aku akan pergi kepada Bapa ini berkait dengan ayat itu tadi. Kemudian ada juga firman yang berkata di dalam Matius pasal yang ke-28 kan, ayat yang terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Terus bagaimana ini Pak? Satu sisi dia berkata akan pergi kepada Bapa. Terus janjinya. Saudara, semua yang sedang belajar firman Tuhan, kita mesti coba belajar juga memahami apa yang dimaksud dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kita mengenal bahwa Tuhan itu hadir di dunia ini
Tuhan Yesus bertatap muka, bersentuhan pada waktu itu dengan semua orang yang membutuhkan pertolongan. Lantas dia katakan, aku pergi ke sana. Kita coba belajar sedikit. Sorga, di mana dia pergi ke sana. Sedangkan kita ada di dalam dunia. Dunia ini kita bicara dunia spesifikasinya planet bumi. Kita ada di sini. Kalau bicara dunia secara umum berarti seluruh jagat raya. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, segenap tata surya kita dan masih berjuta-juta lagi galaksi. Semua itu ada di dalam kekuasaan teritorinya Tuhan. Jadi kalau dikatakan, aku pergi ke sana, itu tidak berarti lantas dia sama sekali meninggalkan kita. Penyertaannya masih tetap berlaku buat kita. Amin. Katakan kepada orang di sekitarmu, kita masih disertai Tuhan. Hari ini Tuhan tidak tinggalkan kita. Yesus bersama dengan kita. Apalagi berita Natal dikatakan, Immanuel, aku menyertai kamu. Arti dari Immanuel, Allah, Tuhan beserta dengan kita. Sampai hari ini saya di gereja bersama tim disertai Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara di tempatmu masing-masing, engkau juga disertai Tuhan Yesus. Maka hari ini saya tidak melihat saudara. Ini tidak adil sebetulnya. Ya, saudara melihat saya, tapi saya tidak bisa lihat saudara. Ya, karena ini recording. Tetapi Tuhan Yesus hadir melihatmu. Dan engkau di tempat sendiri, sesungguhnya tidak sendiri. Engkau sedang bersama dengan Yesus. Kebaktian yang kita lakukan saat ini, walaupun engkau sedang di rumah, Yesus hadir. Karena janjinya kan dia katakan, 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Yesus ada di gereja. Yesus Tuhan kita ada di tempatmu masing-masing hari ini. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini, kalau begitu apa yang dimaksud Tuhan? Aku pergi kepada Bapa dan kamu harus bersukacita. Jawabannya ya, sukacita, kita gembira. Apa Pak? Yesus pergi ke sana setelah melewati nanti dalam peristiwa penyaliban. Dia diturunkan dari salib, dikubur. Dan apa yang terjadi dalam kebenaran firman Tuhan mungkin nanti juga akan saya rilis. Dia turun ke alam maut, sesudah itu dia keluar dari maut, dia bangkit keluar dari alam kubur. Dan dia menampakkan diri kepada para murid dan kepada orang yang cukup banyak, ratusan, ribuan orang ketemu dengan Yesus Tuhan sudah bangkit menampakkan diri kepada orang-orang pada zaman itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan kemudian dia naik ke sorga. Ini yang dimaksud dengan kebenaran firman Tuhan. Aku pergi kepada Bapa. Kita harus bersukacita. Ya, jawabannya apa kok harus bersukacita Pak Gembala? Yuk kita buka Alkitab kita, pasal yang sama, ayat 2 dan 3. 14 Injil Yohanes, begini firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, apa? Ayo baca bareng. Kamu pun berada. Di mana Yesus berada, di situ kita semua berada. Sekali lagi katakan, ya, di situ kita semua berada bersama Yesus. Puji Tuhan. Jadi kalau gitu tidak ada ya yang membuat kita bingung. Satu sisi Tuhan janji menyertai, satu sisi dia pergi. Dia pergi bukan berarti membuat kita terlantar sama sekali. Tuhan tidak ingin membuat kita terlantar. Kan ada ayatnya, ya, kata firman Tuhan bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu yatim piatu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita lihat proses salib Tuhan
untuk menyediakan tempat di sorga. Itulah berkat Paskah nanti. Ketika kita memasuki beberapa hari lagi Paskah, puji Tuhan, patut kita bersuka cita. Ya, Natal kita bersuka cita. Paskah Tuhan bilang di sini, aku pergi ke sana, kamu harus bersuka cita. Ya tapi kan suasana seperti sekarang Pak, suntuk, banyak di rumah. Puji Tuhan, itu latihan ya, supaya orang belajar seperti Yakub tinggal di rumah, enggak hidup seperti ya Esau terus pergi melanglang buana ya. Ada waktunya bersama-sama di rumah. Tapi mungkin ada saudara yang berkata, Pak, lah kami ini posisi sudah kadung jauh, lintas kota, lintas pulau, bahkan mungkin ya lintas negara. Kami terpaksa tidak bisa pulang, berkumpul bersama dengan keluarga. Oleh karena situasi yang seperti sekarang, mau berangkat penerbangan, perjalanan, angkutan juga tidak ada lagi, sementara masih di ya stop. Kami di sini, kami kepikiran dengan yang di rumah juga kepikiran dengan kami yang sudah dalam posisi jauh. Puji Tuhan, saya cukup paham. Tapi saya ingin katakan kepadamu, kau harus punya keyakinan, engkau tidak sendiri di sini dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan keluargamu yang ada di rumah. Yang di rumah juga jangan mengkhawatirkan bagaimana ini suami, istri atau anak atau orang tua di tempat jauh di sana. Kita bisa berdoa. Saat kita berdoa, kita dekat atau jauh dengan Tuhan? Ya, dekat dengan Tuhan. Waktu kita berdoa sambil mendoakan untuk keluarga kita yang rada jauh tempatnya, saya mau tanya, itu jauh atau dekat? Waktu kita doa, waktu kita fellowship, kita dekat. Kita ada di dalam satu zona, yaitu zona ilahi, zona hadirat Allah, zona anugerah Allah. Kita satu. Puji Tuhan. Apalagi di masa sekarang, era modern, ada banyak gadget, smartphone, ya jika dimungkinkan di tempat saudara bisa tetap berkomunikasi. Ya bisa FaceTime dengan orang yang jauh, bisa doa bersama, iya kan? Itu jika dimungkinkan, ketika mungkin ada saudara yang berkata, Pak tapi tempat kami tidak bisa Pak, tidak ada ya sinyal. Puji Tuhan, sinyal ilahi melampaui semua sinyal yang ada di dalam dunia ini. Engkau tetap satu dengan Tuhan, engkau tetap satu dengan keluargamu. Keluarga, engkau tetap satu dengan bagian keluargamu yang lagi di tempat yang terpisah. Tenang. Sebab ketidaktenangan itu dirancang setan. Ya, kegentaran itu dirancang setan. Ketidakdamaian hati hidup itu dirancang setan. Tuhan merancang hidupmu, hidupku penuh damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara sekarang kita tahu. Ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah pergi jauh dari kita. Kalau dikatakan aku pergi ke sana, sekarang kita tahu. Apa yang dilakukan? Menyediakan tempat buat kita semua. Coba bayangkan. Ya kita sering kali jumpai di dalam kita ngobrol dengan banyak orang yang dalam keyakinan, dalam pemahamannya. Waduh betapa sulitnya untuk kita mendapatkan tempat kelak ya di sisinya. Hari ini firman Tuhan memberikan jawab. Ya, Tuhan Yesus berkata, aku menyediakan, ucapkan barang apa? Tempat buat siapa? Buat kita semua. Di mana? Di tempatnya Dia, Yesus. Maka Yesus berkata, di mana aku berada, di situ kamu juga berada, puji Tuhan. Maka kalau sekarang ini di dalam dunia masih ada ya warna-warninya situasi, kondisi, kita belajar mensyukuri. Karena waktu kita mengucap syukur, sungguh-sungguh dari hati kita, pikiran kita tundukkan kepada kuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mengucap syukur, itu menggetarkan kerajaan iblis. Luar biasa. Ucapan syukur itu akan menyingkirkan semua kekhawatiran, kegentaran, ketakutan, kegelisahan. Apa yang kita ucapi syukur? Tuhan Yesus selalu
bersama dengan kita. Puji Tuhan. Sudah jelas? Ya, mengucap syukur. Suami bilang sama istri, Bu, Ma, Dek, mengucap syukur. Istri-istri katakan kepada suami, Mas, atau Ko, atau Cak, kalau bahasa Surabaya, kalau didobel, Mas, Ko, Cak, mengucap syukur. Karena mengucap syukur, ada kekuatan ilahi disalurkan. Mengucap syukur, kita berarti sungguh-sungguh paham, kita ada dalam suasana sorga, yaitu damai sejahtera. Puji Tuhan. Ya, ojo ngomel ae. Ya, jangan bersungut-sungut. Ya, siapa yang hari-hari sedang bersungut-sungut? Gak bisa kerja, gak bisa nyambut gawe, ya, dagang sepi, masalah, kantor. Wah, kalau begini pabrik bagaimana nanti? Ya, berhenti. Jangan seperti itu. Semakin engkau banyak persungutan, semakin engkau ya banyak ngomel, semakin engkau nyalakan kiri kanan, bahkan kadang-kadang tanpa sadar kita nyalakan Tuhan, semakin engkau mengalami beban hidup tambah berat. Setan tepuk tangan. Ya, tetapi kalau kita mengucap syukur dan berkata, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan pasti menaungi, Tuhan pasti campur tangan. Bahkan sekarang saya di dalam kondisi sakit, aku yakin Tuhan tangan-Mu menjamah aku, memberikan aku sembuh, sehat kembali. Dalam nama-Mu Yesus, aku ditolong oleh-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Tidak mustahil. Engkau sembuh. Mungkin ada yang sedang dalam pergumulan karena bagian dari keluarganya, entah anaknya, entah orang tuanya, entah istrinya, entah ya suaminya yang saat ini sedang menderita sakit. Doa. Kalau rumah sorga belum jadi, kita belum dapat giliran ke sana, Tuhan menyembuhkan, tidak ada yang sukar. Contoh yang di depan saudara ini kan saya selalu ya menyisipkan testimoni sedikit tentang latar belakang saya. Di 41 tahun yang silam, saudara yang dikasih Tuhan, tepatnya di tahun 1979, saya terkapar sekarat 8 hari. Dokter sudah nyatakan, tidak ada harapan, sudah cukup di situ saja. Kemudian datang seorang hamba Tuhan, ya, menuntun saya, membimbing saya berdoa, menyambut Tuhan Yesus untuk menjamah seluruh hidupku. Ternyata Tuhan membuat saya masih bisa berdiri sampai hari ini, melewati 41 tahun yang silam. Sehingga saya percaya Tuhan adalah mujizat. Tuhan penuh kuasa. Sabdanya kalau disampaikan, Lazarus 4 hari sudah mati di kuburan. Keluar kamu Lazarus. Lazarus keluar. Ini yang saya katakan. Firman penuh dengan kuasa, punya daya cipta dan memberikan kehidupan. Maka sekarang yang dalam keadaan lemah, lunglai, bahkan sudah barangkali rasanya bayangan seperti wah tidak ada harapan. Dengan Yesus selalu ada harapan. Puji Tuhan. Tidak usah ditakuti, tidak usah gentar. Ketika engkau panik, gentar, takut, wah jadi keadaan tidak stabil, setan seneng. Dan itu jadi masalah nanti buat kesehatan semakin memburuk. Hari ini katakan Tuhan, berita firman yang aku terima menyembuhkan tubuhku. Berita firman yang aku terima menyembuhkan jiwaku. Dan terlebih berita firman menyembuhkan rohku. Haleluya. Untuk aku kembali satu dengan Tuhan. Di dalam kuasa hadirat Tuhan aku nikmati kebaktian pada saat ini. Karena aku tahu Tuhan tidak jauh daripadaku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan pergi ke sana dengan penuh kepastian menyediakan tempat dan Dia janji. Nah, ini nanti secara prosesi ada janji untuk umat tebusan satu saja yang Tuhan Yesus ya sedang nunggu untuk menggenapinya. Apa itu? Second coming. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Isa Al-Masih itu ke dalam dunia ya demi umatnya, demi kaum yang beriman.
Saudara yang ditebus Tuhan, yang menyambut kuasa Paskah itu dengan penuh syukur. Haleluya. Tuhan nanti akan datang. Itu yang dijanjikan firman Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin seyakin-yakinnya, ya, dalam berita firman, saya yakin hampir semua hamba Tuhan sepakat. Kedatangan Tuhan itu kapan? Tidak ada yang tahu. Dan kita tidak usah ribet cari tahu. Nah, yang penting kita sungguh-sungguh bersukacita senantiasa. Natal sukacita, menjelang Paskah sukacita. Nanti berapa hari lagi Paskah kita bersukacita. Loh kan Yesus pergi, masa kita sukacita? Jawabannya ya. Karena dia pergi untuk kepentingan kita lagi. Apa? Menyediakan tempat buat kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita melihat kebenaran ini. Bahwa sesungguhnya luar biasa. Nanti Tuhan akan datang untuk melakukan atau menggenapi janjinya. Kurang satu aja. Makanya perjalanan ini yuk kita nikmati. Kita bergandengan tangan. Ya, sebagai warga jemaat, sebagai warga masyarakat, sebagai warga negeri tercinta NKRI ini. Haleluya. Kita bisa ya nantinya bisa lagi berjabat tangan, menurut tradisi kita bergandengan tangan, maksudnya kita jalan bersama dengan semua ya orang yang ada di sekitar kita, apapun budayanya, sukunya, latar belakang agamanya, itu masing-masing. Tetapi ketika kita sadar sebagai umat Tuhan, haleluya, kita belajar mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang dilakukan waktu Tuhan itu Paskah? Ya, pergi naik ke sorga, ya. Kemudian apa? Menyediakan tempat. Nah, nanti dia akan datang lagi. Itu sudah jelas. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami. Kita ini sebetulnya, ya, sebetulnya sebagai orang berdosa sudah ada yang menyediakan tempat. Ayo siapa? Coba diskusi dulu sama kiri kanan. Jadi sebelum disediakan Tuhan tempat di sorga, itu sudah ada tempat yang sebetulnya mutlak. Menjadi tempat kita kelak. Ya, saya berikan clue-nya. Apa? Di situ ayat firman Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya kan? Kemudian dilanjut dengan Roma 6 ayat 23. Nah ini yang menunjuk tempat yang harusnya kita ini sudah ditakdirkan begitu, tempatnya di situ. Ya. Apa firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23? Upah dosa adalah maut. Jadi itu tempat yang seharusnya kapan saja kita mati, ya, roh kita atau orang bilang arwah kita meninggalkan tubuh kita langsung masuk ke alam itu dan tempatnya di mana? Maut. Upah dosa maut. Puji Tuhannya, berita kabar baiknya, dan itu Injil, itu kabar baik artinya. Ya, evangelion, itu kabar baik, kabar sukacita. Apa kabar sukacitanya? Tuhan Yesus berinisiatif oleh anugerahnya yang begitu besar memindahkan kita dari tempat yang seharusnya kita tempati. Ya, kita disediakan tempat di sana. Mungkin orang akan tanya, loh Pak, lah yang menyediakan tempat kan protes. Iya, seharusnya begitu. Tapi kita lihat di sini, ya ibaratnya kalau umpamanya saudara, ya sudah menyediakan tempat barangkali, ya buat orang yang saudara kasihi, tiba-tiba ya orang itu membatalkan, padahal sudah disediakan. Ya kita rasa jengkel ya, waduh. Tapi ketika kejengkelan kita itu meluap-luap, ada pesan dari orang yang kita kasih, kita hormati, ya memberikan informasi, saya nggak jadi datang ke situ. Kenapa? Nih ada orang yang akan menggantikan. Siapa? Nah, mungkin kita tanya begitu, si Anu. Dan orang itu
lebih berkuasa, lebih punya jabatan tinggi, tidak bisa nolak. Tapi yang penting tempat yang sudah disiapkan itu ditempati. Ternyata yang nempati tempat itu adalah orang yang penuh kuasa, yang siapapun kru yang menyiapkan tempat itu tidak bisa nolak. Ya sudah, ya tempat itu maut, dan siapa yang menempati? Karena Tuhan menyediakan tempat buat kita di sana. Nah, coba kita buka sama-sama Alkitab kita, Ibrani pasal 2 ayat 14. Di sini memberi pencerahan kepada kita semua. Firman Tuhan, Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maksudnya manusia. Ya. Maka ia, huruf besar Yesus, juga menjadi sama dengan mereka, ya, menjadi sama, wujudnya sama. Kalau boleh pakai istilah casingnya sama dengan manusia. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Apa keadaan ya bagiannya manusia itu? Dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 bahwa manusia berdosa itu satu kali akan mati. Ya, mati itu apa? Keterpisaan roh dengan tubuh, tubuh ditinggal roh atau arwah, ya. Dan apa yang terjadi? Arwah atau roh itu harus diadili, dihakimi. Itu bagiannya manusia. Andaikan tidak ada anugerah, kita semua ini sedang menghadapi ketakutan besar. Karena nanti sewaktu-waktu mati, rohku, manusia yang sebenarnya harus menghadapi satu keadaan yang menyeramkan, menakutkan. Tapi Tuhan Yesus, ya, apa yang terjadi saudaraku dikasih Tuhan? Sudah mengambil alih tempat itu. Tuhan menempati, mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya, huruf besar Yesus, ia memusnahkan dia, huruf kecil, koma, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Amin, haleluya, puji Tuhan. Harusnya kita tempatnya maut. Puji Tuhan. Tuhan tadi bilang, nanti prosesi Paskah naik ke surga, Tuhan menyediakan tempat buat kita di surga. Terus bagaimana tempat itu gak diprotes sama yang menyediakan tempat? Yesus waktu mati masuk kubur, turun ke alam maut, menempati tempat kita. Sekaligus apa? Mematahkan kekuasaan iblis yang ada di situ. Sehingga sekaligus memindahkan nama kita, daftarnya di situ dicoret. Kenapa? Tuhan berkata, berbahagialah orang yang namanya tertulis dalam buku atau kitab, apa? Tolong sebutkan. Kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu adalah kitab sorgawi. Daftar setiap orang yang pasti nanti tinggalkan tubuh, ya, pergi langsung dibawa oleh Tuhan, ya, ke sana, ke sorga. Kenapa? Datanya, daftarnya sudah ada di situ. Puji Tuhan. Kita cukup jelas dalam hal ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya sekarang kita mau bertanya di ujung khotbah saya ini. Tanya kepada Tuhan, kalau gitu sekarang apa Tuhan yang harus saya lakukan? Ya, Tuhan sediakan tempat di sana, ya, dan Tuhan sudah memberikan fasilitas surga apa tadi? Damai sejahtera. Untuk apa? Untuk persiapan perjalanan kita dalam persiapan menuju ke tempat yang disediakan Tuhan Yesus. Apa? Rumahnya Tuhan Yesus di sana, puji Tuhan. Makanya selalu saya bilang orang yang jalan bareng sama Tuhan akan dibawa pulang ke rumah Tuhan. Tapi kalau ada orang ya punya hak pilihan untuk milih mau jalan bareng sama hantu, nanti waktu meninggalkan dunia ya pulang ke rumah hantu, terserah. Ya, orang manusia dikasih pengertian. Jadi ini kebenaran yang saya yakini demikian. Makanya kalau kita jalan sama Tuhan, ayo. Tuhan ngomong apa, kita ikut. Ya, ketika Tuhan mengajak kita kemana, ayo kita pergi. Nah, kita baca firman ya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 30 dan 31. Yohanes 14
ayat yang ke-30 dan 31. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Puji Tuhan, ini jaminannya. Ya, ayat yang ke-30. Kuasa dunia, kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak lagi berkuasa atas Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus itu menghadapi orang yang dirasuk setan, udah langsung kejet-kejet, ya, setan pergi dan orang itu diselamatkan. Di dalam dunia spiritual diberitahukan oleh Ibrani 2 ayat 14. Waktu Yesus turun ke alam maut, apa yang dilakukan? Mematahkan iblis yang berkuasa atas maut. Tidak berkuasa lagi buat Yesus dan buat pribadi saya dan saudara yang di dalamnya ada Yesus. Iblis tidak bisa lagi berkuasa atas kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Umat Tuhan, orang yang di dalamnya ada Yesus. Puji Tuhan. Kita berjalan di dalam tuntunannya. Kita berjalan dalam bimbingannya. Ayo kita belajar nurut. Ketika Tuhan bilang, yuk kita kemana? Ke arah, ke tempat yang hendak kutuju. Kita ikut. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-30, sudah jelas Tuhan memberi kepastian. Yesus tidak bisa disentuh setan. Orang yang sudah ditebus Tuhan, hidup di dalam kuasa firman, penuh Roh Kudus, di dalamnya ada Roh Yesus Kristus, ada Roh Kudus itu, setan tidak bisa menyentuhmu. Yang percaya katakan, amin. Ayat 31, yang terakhir di ayat itu dikatakan demikian. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini kalimat penting. Saudara-saudara punya satu nilai poin yang luar biasa. Maknanya begitu luas. Tuhan sudah memberi fasilitas sorga. Ya, Tuhan menyediakan tempat di sorga. Lu kurang apa? Dan Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Kalau Tuhan masih kasih kita hidup di dunia sampai besok, rumah sorga belum jadi, ya. Kita disertai Tuhan. 10 tahun lagi, kalau Tuhan memang masih menghendaki kita hidup, beribadah, memuliakan Tuhan di sini, ya, Tuhan tetap menyertai kita. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita gentarkan? Tidak perlu gentar. Saudara ini kasih Tuhan. Dan sekarang poin penting adalah Yesus berkata, marilah kita pergi dari sini. Apa artinya? Di situ tidak dijelaskan. Setelah itu pergi kemana? Tidak. Jadi mempunyai makna yang begitu dalam. Yuk pergi, tinggalkan cara berpikirmu yang lama. Konsep-konsep yang keliru, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, konsep-konsep penolakan terhadap ya apa-apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tinggalkan, kita pergi dari situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tujuan Paskah, melepaskan Israel perjanjian lama, keluar ya, pergi dari Mesir di bawah kekuasaan Firaun untuk melewati Laut Kolsom, masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Begitu juga dengan kita, tinggalkan cara hidup lama. Kalau engkau sudah ada dalam tuntunan Roh Kudus, Tuhan Yesus di dalammu, layak hari ini kita ikut ketika Tuhan bilang, mari kita pergi dari sini. Siapa yang hari-hari ini ya sadar justru di situasi seperti sekarang, kita banyak merenung dan kita kemudian memahami bahwa aku ternyata selama ini jauh tempatku dari tempatnya Tuhan. Tidak ada fellowship dengan Tuhan, tidak ada kesungguhan dengan Tuhan. Bahkan mungkin di antara mungkin mulai menyeleweng dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pergi cari jimat ini, percaya kepada ini itu. Apalagi dalam situasi sekarang ada gangguan, ya barangkali sakit ini, sakit itu. Kita cari ya saran-saran kemudian diberi petunjuk. Mesti syaratnya begini, pergi ke orang pinter, pergi ya ke orang yang katanya sakti dan lain sebagainya. Tempatmu semakin jauh dengan tempatnya Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, ayo kamu pergi dari tempat itu dan ayo aku akan tunjukkan ke tempat yang penuh damai sejahtera. Kalau engkau berjalan dengan aku, mengikuti tuntunanku, engkau akan menikmati semuanya. Hari-hari ini ketika engkau berada di tempat dosa,
Ayo kita sama-sama belajar. Mengindahkan apa yang menjadi ajakan Tuhan. Yuk kita pergi dari tempat ini. Jangan terus tinggal di situ. Amin. Ayat penutup saya sampaikan buat kita semua. Ini kerinduan Tuhan di dalam Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran, artinya ucapan syukur dari hidup kita, dan korban-korban sembelian mereka ya yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Artinya apa? Tuhan mengajak, mari ya, kamu naik ke gunungku yang kudus. Rohanimu meningkat, rohani kita meningkat. Sama-sama justru di tengah perenungan kita. Mungkin ada banyak kebersamaan dengan keluarga. Yuk bangun fellowship yang baik. Yang mungkin selama ini mulai enggan. Ya kita berpikir aku pergi jauh kerja susah-susah. Bukankah aku mencarikan keluarga. Tetapi hatimu tidak touch lagi. Tidak ada lagi ikatan dengan keluargamu. Hari ini Tuhan minta, ayo kita pergi. Jangan terus tinggal di tempat seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan campur tangan. Hari ini Tuhan ingin kita sama-sama membuat sikap, langkah, dan cara berpikir yang diperbarui oleh Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan, Roh Kudus yang akan menuntun dan mendekap kita di dalam kemurahan kasih-Nya untuk kita tidak terus tinggal di dalam ya tempat yang salah. Yesus berkata, mari kita pergi dari tempat ini. So, kalau di tempat ini terus masalah, di tempat ini terus akan menghadapi problem yang sulit penyelesaiannya. Kalau di tempat ini terus bakal binasa, bakal menghadapi maut lagi. Itu sebabnya Tuhan, aku mau Kau tuntun kemana aku pergi. Ini akhir dari pemberitaan firman. Jadi Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Kita siapkan hati kita nanti untuk menerima berkat perjamuan kudus. Sekali lagi masih jarak jauh. Ya, kami bersama tim pelayan ada di gereja. Di saudara-saudara ada di tempatmu masing-masing. Tetapi sesungguhnya engkau tidak jauh dengan Tuhan. Tuhan ada menyertaimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk bersama menerima berkat perjamuan kudus di dalam ibadah awal bulan ini. Kita berada di minggu pertama dan lebih khusus lagi saat ini kita sedang memasuki bulan Paskah. Beberapa hari lagi kita akan masuki Paskah yang penuh berkat itu. Olehnya saat ini disilakan saudara mempersiapkan perjamuan kudus yang sudah saudara terima. Dan disilakan untuk membuka tutup cup plastik perjamuan agar nanti saudara tidak mendapat kesulitan atau ada kesulitan apapun. Dan kepada saudara-saudara yang saat ini dapat menyediakan sepotong roti kecil karena tidak mendapatkan pembagian perjamuan kudus, roti dan anggur, bisa siapkan sepotong roti kecil dan satu tempat kecil atau gelas kecil, syukur jika ada anggur, kalau tidak saudara bisa dengan sirup warna merah. Silakan saudara bersama-sama menyediakan itu dan kita akan menaikkan satu pujian, salibnya mengantar kita menikmati perjamuan kudus pada saat ini. Puji Tuhan. Salibnya
lagi salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, salam mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Marilah saudara-saudaraku, sebagai tanda untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena saat ini Dia hadir, kita angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita dengan penuh ucapan syukur. Mari kita bersama-sama menaikkan doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami sekalian dapat anugerah Tuhan. Umur lagi menikmati perjamuan kudus di awal bulan baru, khususnya di bulan Paskah yang penuh rahmat dan berkat ini. Itu sebabnya kami percaya anugerah kasih-Mu menguduskan kami untuk kami semua layak makan perjamuan yang telah Tuhan sediakan. Karena Tuhan mengatakan, tiap kali kamu makan perjamuan, kamu mengingat akan pengorbananku. Tuhan, kami tidak pernah mau ingin melupakan pengorbanan-Mu. Karena kami tahu hidup kami karena pengorbanan-Mu. Saat ini kami ada sebagaimana kami ada karena pengorbanan-Mu. Dan tuntunan penyertaan memberikan aman kepada kami karena pengorbanan-Mu. Dan terlebih Tuhan, penyediaan sorga bagi kami juga oleh karena pengorbanan-Mu. Untuk itu kami bersama akan memakan perjamuan kudus ini seperti yang disabdakan Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Mari dengan iman bersama kita memakannya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah menikmati tubuh Tuhan menyatu di dalam kehidupan kami. Sejak peristiwa penebusan-Mu di 2 tahun yang lalu, kuasa kemurahan itu menjadi bagian setiap umat yang bersekutu dengan Dikau Tuhan. Sekarang kami angkat cawan berkat dengan penuh ucapan syukur, karena kami yakin ketika kami minum perjamuan ini, kami sungguh ada di dalam anugerah Tuhan. Olehnya kami bersama jemaat di semua tempat, pada hari ini kami akan meminum darah Tuhan yang sudah tercurah sejak 2000 tahun yang lalu. Demikian sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari kita bersama meminumnya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersama telah menikmati persekutuan yang sungguh luar biasa. Oleh karena kami bersekutu dengan Dikau, Tuhan yang penuh rahmat, Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini bukan hanya ada di sekitar kami, tetapi sebagaimana janji-Mu, Engkau ada di dalam kami, dan hidup kami ada di dalam Engkau. Dengan demikian Tuhan tidak terpisahkan, sebagaimana sabda Tuhan yang telah kami terima tadi. Jika Tuhan ada di dalam kami, maka tidak ada kuasa apapun yang dapat menyentuh kami. Hanya Engkau yang memiliki kuat kuasa melingkupi seluruh kehidupan kami, baik tubuh, jiwa, dan roh kami.
sungguh ada di dalam berkat anugerah Tuhan. Olehnya saat ini Tuhan, setiap orang yang telah makan dan minum tubuh dan darah-Mu, menikmati kuasa urapan yang dari Tuhan. Naungan kasih-Mu senantiasa berlaku atas kami, atas rumah tangga kami, keluarga kami, kehariesoan kami, bahkan segenap keturunan kami ada di dalam kuat kuasa anugerah Tuhan. Semua orang tidak lagi menjadi lemah, semua menjadi kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Saat ini dijamah oleh Tuhan. Yang sakit, Tuhan, kalau Engkau berkenan menyembuhkan, tidak ada yang mustahil. Saat ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan membangkitkan orang kembali berdiri, berjalan, dan beraktivitas memuliakan Tuhan. Baik yang di rumah sakit, dimanapun saat ini ada dalam kunjungan Tuhan. Tuhan melawat dan Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, beberapa di antara yang sedang menghadapi pergumulan, kami tahu Engkau memahami kami, dan kami yakin Engkau tidak tinggal diam. Karena Engkau campur tangan, Engkau menolong, membela, dan Engkau memberikan berkat serta rezeki. Apa saja yang saat ini sedang menjadi bahan pemikiran dari sekian anak-anak-Mu ketika menghadapi situasi dan kondisi seperti yang sekarang. Kami percaya Tuhan tahu, karena semua yang terjadi juga dikontrol oleh Tuhan, maka Engkau pasti Tuhan bertanggung jawab. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri yatim piatu. Bukankah itu janji firman-Mu? Maka kami yakin dan percaya setiap orang yang dalam pergumulan kesulitan, saat-saat sekarang dalam masa penantian, ternyata bersamaan dengan itu Engkau sedang menyediakan segala sesuatu sampai tepat pada waktunya, dan Engkau menyatakan kuasa, mukjizat dan pertolongan-Mu tetap berlaku bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini oleh karena kebaikan dan kemurahan yang dari Tuhan, sehingga kami bersama-sama dapat menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Izinkan bersama dengan semua jemaat di tempatnya masing-masing kami bersyafaat. Ya Allah ya Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu untuk semua umat-Mu di negeri tercinta ini. Engkau kiranya memberikan pertolongan bagi setiap mereka yang oleh karena situasi dan kondisi masa kini, mereka sedang dalam kesulitan. Berkenan Tuhan juga memberikan pertolongan kepada mereka semua. Bahkan di seluruh pelosok penjuru negeri, Tuhan memberkati. Indonesia, Tuhan memberkati. Bahkan segenap umat dari segala macam bangsa di seluruh belahan bumi yang ada Tuhan, Engkau kiranya memberikan pertolongan, Engkau kiranya membuat pemulihan, Engkau berkenan melimpahkan berkat dan damai sejahtera kepada setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh belajar beriman dan bergantung hanya kepada kuat kuasa Dikau Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan. Di negeri kami kembali Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, para menteri dan segenap aparat ya Tuhan yang Kau berikan kepercayaan untuk memimpin bangsa kami di tempat ini, di negeri ini. Engkau juga memberikan pertolongan, kearifan dan kebijakan. Sungguh ya Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan bagi segenap bangsa di negeri tercinta. Seluruh negeri ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang mengucap syukur karena di dalam ibadah ini anak-anak-Mu sekalian ada yang telah membawa persembahan kepada Tuhan. Ya mereka langsung serahkan, ada yang melalui transfer, dan bahkan di antara anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan persembahannya untuk mereka haturkan kepada Tuhan. Kiranya semua ada di dalam pengudusan dari Tuhan. Kiranya rahmat dan berkat Tuhan melingkupi setiap persembahan yang anak-anak-Mu bawa kepadamu ya Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, gembala jemaat, hamba menyerahkan semua ini ke hadapan-Mu demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seraya hamba berdoa, kiranya Engkau melimpahi dengan rahmat dan berkat, bukakan tingkap langit. Dari sana Engkau curahkan rahmat, berkat, dan rezeki kepada setiap umat-Mu. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dan usahakan, Tuhan membuat setiap kami berhasil di dalam melangkah dengan iman. Karena kami tahu kelimpahan berkat Tuhan akan memenuhkan semua yang dibutuhkan oleh setiap anak-anak-Mu. Semua rumah tangga dibahagiakan Tuhan. Bahkan kami menyerahkan anak keturunan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang
kecil, Engkau bawa berangkat besar dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Anak-anak kami menuju dewasa, Tuhan campur tangan atas mereka, atas studi mereka, Tuhan campur tanganlah. Ketika mereka berdoa untuk pekerjaan, kiranya Tuhan juga berkenan menyediakan pekerjaan yang terbaik. Bagi mereka, anak-anak kami yang sedang berdoa untuk pasangan hidupnya, Tuhan, kami yakin Engkau menyediakan yang terbaik. Karuniakan apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Bahwa mereka ingin mendapatkan pasangan yang takut, hormat kepada Tuhan, sejalan dengan iman untuk mengasihi Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau yang menyediakan bagi setiap anak keturunan kami. Terima kasih pasangan suami istri yang sampai hari ini berdoa untuk mendapatkan anak. Tuhan, kiranya Engkau melimpahi dengan berkat. Kau berikan anak yang terbaik yang datang dari Tuhan. Karena di dalam segalanya akan berujungkan ucapan syukur dan kemuliaan hormat tentu ada bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang saat ini berlaku atas setiap kami sekalian. Dan di penghujung ibadah ini, berkenan Tuhan menyertakan berkat, menaungi kami di dalam kemurahan-Mu, sehingga setiap langkah hidup anak-anak-Mu di dalam aktivitasnya, baik di rumah, di luar rumah, tetap di dalam penjagaan Tuhan. Dijauhkan kiranya dari segala gangguan, kuasa gelap orang jahat, dan roh-roh jahat, semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Naungan Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan melimpah atas setiap kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Maka dari tempat ini, dari gereja-Mu, kami para pelayan Tuhan mengangkat tangan. Dan kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap umat tebusan Tuhan dari sekarang sampai selamanya, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, membawa kami dan menghantar kami pulang ke dalam kerajaan sorga yang sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, hormat puji kemuliaan bagi-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kita naikkan pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan bertemu kembali di dalam ibadah kebaktian yang selanjutnya. Shalom.